Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam acara pembelajaran jarak jauh KKG Gugus 5 Argasunya Harjamukti Kota Cirebon. Hari ini kita bertemu dalam kegiatan PJJ untuk kelas 4 sekolah dasar. Perkenalkan, nama Bapak Denny Feryandi dari SDN Asah 1. Nah, siap anak-anak semua? Materi akan kita pelajari hari ini adalah tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 3 dan 4. Oke, siap semua? Nah, di masa pandemi ini kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Meskipun kita dalam pembelajaran jarak jauh, tetap harus menerapkan 5M protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak 1 hingga 1,5 meter. Keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas atau jangan terlalu banyak jajan anak-anak ya. Kita lanjut. Nah, sebelum belajar kita harus siapkan dulu peralatan yang harus disiapkan sebelum belajar. Apa saja? Kita siapkan buku tulisnya, kita siapkan bolpen atau pensilnya, penghapusnya, dan jangan lupa buku pegangan atau buku cetaknya. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu agar belajar kita ini betul-betul bermanfaat bagi kita. Bagi yang beragama Muslim, mari ikut Bapak membaca doa bersama-sama. Dan bagi yang non-Muslim, silakan berdoa berdasarkan agama masing-masing. Kita mulai berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita siap lanjut. Sudah siapkan bukunya anak-anak? Buku paketnya, buku LKS bagi yang ada, buku tulisnya. Oke, kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Dalam kegiatan ini, Bapak mempunyai tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama, siswa mampu menggali informasi tentang kegiatan mencintai lingkungan. Kedua, siswa mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. 3. Siswa mampu menjelaskan pentingnya penghijauan dan pemanfaatan lahan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam. 4. Siswa mampu menjelaskan dampak dari melalaikan kewajiban menjaga lingkungan dengan terperinci. 5. Siswa mampu menyajikan laporan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Sudah paham pembelajarannya, tujuannya? Oke. Siswa, ada bacaan bawah ini. Yuk kita sama-sama membaca. Ada bacaan. Lahan kosong tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu sendiri. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan bermanfaat bagi kita, misalnya tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa orang kosong rumahnya dapat tanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Nah, dari baca di atas kita simak perlunya dan pentingnya kita
mengelola, memanfaatkan lahan yang kosong agar bisa lebih bernilai ekonomis bagi kita. Ayo, ada gambar apa itu? Pinter. Itu biasanya ada di dapur, Ibu, ya. Iya. Apa? Oh iya, pinter itu rempah jahe. Dan bawahnya juga apa itu? Oh iya, betul. Kunyit dengan kunyit sama ya. Oke, kita lihat. Lihat, itu ada tanaman obat keluarga. Wah, tadi kita sudah lihat gambar tadi kan? Pinter. Jahe, jahe banyak digunakan sebagai bumbu masakan. Selain itu juga banyak digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh dan juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Anak-anak pasti pernah dengar ya namanya, kemana ayah malam ini mau beli susu jahe merah. Nah, itu salah satunya manfaat dari rempah jahe. Lanjut, kunyit atau kunir. Kunyit merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup, tanah yang gembur dan subur dapat menambah kesuburan. Coba kita lihat sini, ini ada petualangan Siti. Ya, mari simak cerita petualangan berikut Siti yang merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa macam tanaman obat, diantaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sudah dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun peternakan Pak Jajak. Ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Kita lanjut ke pembelajaran 4 ya. Kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Mari kita renungkan. Kenapa kita harus menjaga lingkungan? Apa saja dampak yang akan terjadi apabila kita tidak menjaga lingkungan? Kita lihat. Berikut ini dampak yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. 1. Hilangnya kesuburan tanah. 2. Berkurangnya pasokan sumber air. 3. Punahnya keanekaragaman hayati. 4. Bencana alam akan terjadi di mana-mana. Nah, ya, ada bencana alam yang sering timbul di sekitar kita. Lihat itu ada gambar apa aja itu? 1, yang 600 hektar hutan gundul, sumber daya rada Kediri, hutan gundul. 2, apa itu? Gambar apa anak? Mobil terendam. Pinter ya. Itu gambar banjir ya, atau bencana alam banjir. Yang ketiga di bawah apa itu? Ada rumah rusak, ada tebing, wah segalanya rusak lah pokoknya sih ya. Oh, tanah longsor. Itulah bencana alam sering timbul di sekitar kita. Ada hutan gundul, ada banjir, ada tanah longsor. Oke ya. Apa sih penyebab hutan gundul, banjir, dan tanah longsor? Dari tadi kita lihat bencananya tadi. Nah, faktor penyebab bencana tersebut disebabkan 2 faktor, yaitu yang pertama faktor manusia dan yang kedua
faktor alam. Lihat, faktor manusia diantaranya adalah: satu, penebangan hutan secara sembarangan. Jadi istilah kenalnya adalah penebangan liar atau pembalakan liar. Jadi tidak sembarangan, harus menggunakan sistem tebang pilih, yang harus ditebang mana dan harus dibiarkan ada mana. Setelah ditebang juga jangan lupa tebang tanam ya. Setelah kita tebang, kemudian tanam kembali. Kedua, peningkatan jumlah penduduk berpengaruh, pengaruh sekali. Sekarang lahan-lahan hutan, lahan kosong, bahkan bata-bata sungai pun ditempati oleh manusia karena jumlah penduduknya sangat banyak. Mereka membutuhkan lahan tempat tinggal. Pinter. Tiga, penyumbatan saluran air. Kenapa bisa tersumbat saluran air? Pertama, pendangkalannya. Yang kedua, pembuangannya hampir tidak ada. Ya. Kita lanjut. 4, membuang sampah sembarangan. Ayo, siapa yang masih suka membuang sampah sembarangan ke sungai depan rumah? Ya, ingat ya, sampah jangan sampai kita buang sembarangan. Siapkan tempat sampah agar sampah itu bisa digunakan kembali, bisa diolah kembali. Ya, kita pilih sampah-sampah tersebut ya dengan sampah organik dan anorganik. 5, perubahan sistem drainase pembuangan air. Nah, ini juga dipengaruhi sehingga bisa, kenapa di kota-kota besar bahkan sekitar kita sering terjadi banjir karena pembuangan airnya tersumbat atau gorong-gorongnya tersumbat atau debit airnya sangat banyak sehingga tidak menampung sistem drainase tersebut. 6, tanah yang tertutup aspal, semen, dan paving block. Kita senang sebetulnya jalan-jalan begitu mulus. Sekarang jalan-jalan sudah tidak ada batu di tengah jalan ya, tetapi nah kita juga harus perhatikan pengaspalan, penyemaian atau pengerasan alas dan paving block harus disesuaikan dengan lingkungan. Jangan sampai semua tertutup aspal, semen, dan paving block. Sisakan untuk serapan air. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi yang pertama adalah faktor manusia ya. Sekarang kita yang kedua ya. Kedua adalah faktor alam. Di antaranya adalah, nah, faktor alam itu disebabkan oleh alam ya, jadi bukan dari manusia. Pertama, hujan yang deras dalam waktu yang lama. Dari pagi sampai sore hujan deras, terjadilah banjir di mana-mana. Kenapa terjadi banjir? Ya itu tadi yang kita lihat, adanya pendangkalan sungai, penyumbatan sungai, sistem drainase yang buruk. Kedua, gempa bumi. Nah, gempa bumi bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, gempa bumi tektonik atau pergeseran lempeng bumi, dan gempa bumi vulkanik yang berasal dari letusan gunung berapi. 3, pendangkalan sungai. Nah, ini nih ya, karena banyak erosi akhirnya sungai menjadi dangkal dan akhirnya permukaan air akan naik dan terjadilah banjir. Air laut pasang dan tsunami ini juga sama. Dan kita Indonesia sudah hampir beberapa tahun yang lalu dan sering terkena tsunami. Bukan hanya Indonesia ya, negara-negara lain pun juga. Ini adalah memang faktor alam. 5, batuannya kurang kuat. Nah, kenapa terjadi longsor? Ya karena lereng-lerengnya terjal, batuannya kurang kuat. Terus 6, lereng yang terjal. Lereng yang terjal itu apabila terkena gempa, goncangan atau goyangan, maka akan cepat runtuh dan terjadilah longsor dan erosi. Nah, apa kita senang apabila kita terkena bencana? Oh, tentu tidak. Ya, jadi bagaimana atau apa harus kita lakukan agar kita
tidak terkena bencana alam. Apa saja perilaku positifnya sebagai upaya pelestarian lingkungan alam? Oke, yang pertama, membuat serapan atau biopori. Nah, ini kita harus perhatikan, pekarangan halaman kita luas sekali. Ayah memplester atau menyemen sebuah permukaan itu kurang baik ya. Sisakan lahan-lahan sedikit untuk penyerapan air, atau kita bisa membuat biopori sendiri. 2. Jangan membuang sampah sembarangan. Apa akibatnya? Ya, kita bisa menjadikan banjir, malah untuk kesehatan juga kurang bagus ya, mengundang lalat, serangga, dan juga bau tidak sedap. 3. Melakukan reboisasi. Apa itu Pak reboisasi? Sering kita dengar TV, pencanangan program reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali lahan-lahan yang kosong. Untuk apa? Pertama, sebagai cadangan oksigen. Yang kedua, sebagai cadangan serapan air. 4. Tebang pilih dalam penebangan hutan. Jadi kita ketika menebang pohon di hutan, jangan sampai semua tebang babak habis. Jangan sampai. Lihat, sekiranya pohon itu sudah tidak produktif atau tidak layak lagi, maka kita tebang. Tetapi selain kita tebang juga tanam kembali dengan sistem tebang tanam atau peremajaan hutan. 5. Penggunaan pestisida dan pupuk yang ramah lingkungan, atau sebutnya sekarang namanya pupuk organik, pestisida organik. Sekarang sedang dikenal ya, sedang booming atau sudah banyak digunakan oleh para petani-petani kita. 6. Selalu membersihkan saluran dan sumber air. Nah, ini yang kita lakukannya biasanya bisa perorangan sendiri-sendiri. Solokan, got depan rumah kita selalu dibersihkan minimalnya 1 minggu sekali, atau kita bekerja sama, bekerja bakti dengan warga masyarakat sekitar melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian 7. Melakukan terasering atau sengkedan untuk menghindari longsor. Pintar. Nah, tadi kita sudah belajar ya, tadi kita sudah semua ya, ada bencananya, faktor-faktor penyebabnya, manusia dan lain-lain, serta faktor alam juga. Kita juga sudah belajar perilaku apa saja yang kita lakukan untuk menghindari bencana alam. Nah, dengan itu, kita memiliki kesimpulan. Apa saja Pak kesimpulannya? Kesimpulan pembelajaran tema 3 subtema 3, pembelajaran 3 adalah 1. Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan. Kenapa? Dengan kita merawat tumbuhan dan hewan, maka mereka pun akan kembali kepada kita lagi. Contoh, kita tidak merawat lingkungan sekitar, tumbuhan tinggi-tinggi semua, maka banyak ulat Pak. Ya iya, karena tidak dirawat. 2. Pemanfaatan lahan kosong termasuk salah satu cara memelihara lingkungan dan bisa membantu meningkatkan perekonomian. Tuh ya. Pemanfaatan lahan kosong salah satu cara memelihara lingkungan. Seharusnya rumput tinggi, maka dibersihkan sehingga akan terlihat indah dan asri. Yang bisa membantu meningkatkan perekonomian, memang bisa Pak. Oh tentu bisa. Contoh, lahan kosong kita tanami rempah-rempah seperti tadi yang kita bahas di awal, jahe, ada kunyit atau kunir, kencur, bisa juga tanaman lainnya ya. Apabila subur tumbuh, maka kita bisa jual. Ada pemasukan, alhamdulillah,
bisa menambah penghasilan. Ya. Terus pemanfaatan langsung dengan menanam tanaman obat. Ada pepatah mengatakan, ya, sedia payung sebelum hujan. Sama, daripada kita sakit. Nah, obatnya mahal, bisa kita membuat obat herbal sendiri. Dengan cara apa? Kita manfaatkan lahannya kosong, kita tanam tanaman obat, bisa kita gunakan sebagai jamu. Sekarang obat herbal atau jamu herbal sudah menjadi salah satu pengobatan alternatif yang digunakan hampir di seluruh dunia, karena memiliki efek yang lebih aman dibandingkan dengan obat-obat kimia. Next. Oke, kesimpulan pembelajaran 4 adalah kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Ya, kewajiban kita adalah menjaga lingkungan, maka lingkungan akan memberikan terbaik untuk kita. Dampak bencana alam akan muncul apabila kita tidak menjaga dan merawat lingkungan. Seperti yang kita sampai tadi, sampah menyumbat, hutan ditebang liar sehingga menjadi gersang, panas, akhirnya terjadilah pemanasan global. Bahaya bencana alam yang membahayakan manusia diantaranya hutan gundul atau lahan kekeringan, lahan kering kerontang, banjir, atau tsunami juga termasuk longsor, erosi, dan kekeringan. Nah, bencana alam disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor manusia, dan yang kedua oleh faktor alam. Alhamdulillah, kegiatan PJJ kelas 4 hari ini tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan, pembelajaran 3 dan 4 sudah tuntas. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Anak Indonesia beriman, sehat, cerdas, dan ceria. Kita akan berjumpa kembali di acara sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.